I hope you pretty well and happy as always, so we can enjoy learning English together. Nah, di video kali ini kita akan belajar bersama tentang sebuah tenses, yaitu simple past tense. Nah, teman-teman, yang kita ketahui, sama-sama ketahui bahwa yang membedakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini adalah salah satunya tenses ini, yang mana bahasa Inggris memiliki tenses yang begitu banyak, sedangkan kita yang menggunakan bahasa Indonesia kita tidak ada menggunakan tenses. So, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang simple past tense, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nah, teman-teman, simple past tense ini adalah tenses yang digunakan untuk kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan yang berisikan masa lalu atau yang sudah terjadi di masa lalu dan sudah berakhir. Nah, di simple past tense ini kita menggunakan time signal seperti last week, last year, yesterday, 2 weeks ago. A few moments later. Oke teman-teman, saya akan jelaskan materi kali ini simple past tense. Nah, simple past tense ini kita menggunakan kata kerja bentuk kedua. Ya, sama-sama kita ketahui dalam bahasa Inggris kata kerja itu berbentuk verbs 1, verb 2, verb 3, dan juga ada verb ing. Nah, di simple past tense ini kita menggunakan verb 2, kata kerja bentuk kedua. Nah, kata kerja verb 2 atau kata kerja bentuk kedua ini juga mempunyai dua tipe. Yang pertama ada regular verb. Yang kedua ada irregular verb. Nah, regular verb ini adalah verb yang hanya ditambahkan di belakangnya ed. Seperti contoh yang saya berikan ini verb one-nya atau kata kerja bentuk pertamanya stay. Ditambah ed menjadi stayed. Play ditambah ed menjadi played. Walk ditambah ed menjadi walk. Nah, ini dia yang dimasuk ke golongan regular verb. Verb yang verb pertamanya hanya ditambahkan akhiran ed. Lanjut ke irregular verb. Nah, ini yang lebih memusingkan pemula, yang mana verbnya berubah drastis dari verb 1. Ya, verb 2 ini kan perubahan dari verb 1. Kalau yang regular verb perubahannya itu hanya ditambahkan ed. Sedangkan yang irregular verb ini kata kerja tidak beraturannya benar-benar berubah drastis. Seperti contoh ini, when ini verb satunya atau verb awalnya itu adalah go. Di verb 2-nya berubah menjadi went. Spent ini verb 1-nya spent. Nah, took verb 1-nya take. Benar berubah drastis, ya. Ini ya, nampaknya teman-teman, tapi it's okay. Kita bisa karena terbiasa dan sering-sering saja membaca teks bahasa Inggris. Nanti kita lambat laun akan faham, wah ini verb 1, ini verb 2, ini verb 3. Nah, nanti insya Allah bisa tahu sendiri. Itu ya teman-teman.
Ini dia regular verb, irregular verb. Nah, regular verb dan irregular verbnya untuk lebih lanjut ya, jika teman-teman mau mengetahuinya bisa dilihat di kamus-kamus atau dictionary. Itu biasanya sudah dilengkapi dengan berbagai macam kosakata regular verb dan juga irregular verb. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke form kalimatnya ya, atau bentuk kalimatnya. Saya sudah membuatkan beberapa contoh kalimat simple past tense, yaitu yang pertama ini adalah kalimat positifnya ya teman-teman. Terdiri dari subjek, verb to, dan juga objek kalimat. Nah, di sini subjeknya saya memakai we. Kita. Went, verb to Bali last year. Nah, last year adalah time signalnya. Kemudian number 2 ada my mother cook pancake. Nah, di sini cook merupakan verb to atau kata kerja bentuk kedua. Nah, lanjut ke kalimat negatif atau penindakan. Gimana kalau kita mau membuat kalimat yang apa? Yang penindakan. Nah, ini dia contohnya. We didn't go to Bali last year. We didn't go to Bali last year. Ini dia, kita menggunakan didn't. Ya, kita menggunakan auxiliary did. Ya, kita menggunakan auxiliary did di past tense. Ya, subjeknya apapun subjeknya, kalau di sini tidak ada pilihan seperti do dan does, mereka sama tapi harus dipilih. Kalau di past tense ini hanya satu auxiliary yaitu did. Jadi semua subjek bisa menggunakan did. Contohnya, we didn't go to Bali last year. Kita tidak pergi ke Bali tahun lalu. Next, contohnya, my mother didn't cook pancake. Ibuku tidak memasak pancake. Ya. Nah, di sini didn't ini singkatan dari did not. Ya. Jelas sekali perbedaannya ya teman-teman. Kalau kalimat itu sudah dibubuhi auxiliary did seperti ini, verbnya kembali ke bentuk pertama atau verb one. Ini dia tadi masih verb to. Di kalimat negatifnya ditambahkan did sehingga verbnya kembali normal ke verb one. Next, kita akan membahas kalimat tanya yang menggunakan simple past tense, yaitu contohnya, did we go to Bali last year? Did we go to Bali last year? Nah, ini dia menggunakan kata tanya did. Did ini selain auxiliary, dia juga bisa berfungsi sebagai kata tanya atau question word yang artinya apakah. Ya, teman-teman. Nah, di sini jika diterjemahkan menjadi apakah kita pergi ke Bali last year, tahun lalu? Nah, jawabannya kalau seperti ini, kalau question wordnya auxiliary atau di sini contohnya did, maka bisa kita jawab dengan yes, we did. Atau kalau no, we didn't. No, we didn't. Ya, teman-teman. Kemudian contoh yang kedua, did my mother cook pancake? Nah, did-nya di depan. Kemudian verbnya kembali ke verb 1. Kata kerja bentuk ke 1.
Nah, kesimpulannya ya teman-teman, kata kerja ini di past tense berbentuk verb to hanya di kalimat positif. Ketika di kalimat negatif atau sudah dibubuhi auxiliary did, maka verbnya tidak boleh verb to lagi. Hanya verb one yang boleh berdekatan dengan auxiliary. Atau di sini contohnya did. Itu kesimpulannya. Oke, agar mudah memahaminya. Contohnya di sini di kalimat positif nggak ada did-nya, maka kata kerjanya adalah verb to. Kalimat negatif ada did-nya, maka verb yang kita pakai adalah verb one. Kemudian di kalimat tanya ada did-nya, maka verb yang kita gunakan adalah verb one atau kata kerja bentuk pertama yang belum dirubah-rubah dan belum ditambah-tambah. Ya, teman-teman. Itu dia sedikit penjelasan saya tentang simple past tense. Semoga video kali ini bermanfaat dan juga menambah ilmu pengetahuan teman-teman tentang bahasa Inggris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.